Ini adalah sejarah perjalanan mega bintang Manny Pacquiao. Dari seseorang yang dibayar Rp26.000 atau sekitar $2 waktu itu, berubah menjadi orang yang sangat fantastis dengan bayaran triliunan rupiah. Dan inilah kisah dari sang mega bintang Manny Pacquiao. Lahir di Filipina, di tempat yang sangat kumuh di pedalaman Filipina. Manny Pacquiao ketika itu harus bekerja keras, membanting tulang untuk membantu keluarganya. Dia membantu keluarganya dengan cara mencari air dan juga pekerjaan yang layak. Dia harus naik turun gunung setiap hari untuk membantu kehidupan keluarganya, tanpa alat transportasi, melainkan dengan kaki-kaki yang sangat kuat. Dari itu Pacquiao pernah bercerita jika kaki-kakinya kuat karena dia sering naik turun gunung. Dan titik balik itu terjadi ketika Manny Pacquiao berusia 12 tahun. Dia harus kabur dari rumahnya untuk menemui pamannya yang berada di kota. Kisahnya memang cukup unik. Dia kabur dari rumahnya dilatar belakangi karena kesakit hatian dirinya kepada ayahnya yang memakan anjing kesayangan Manny Pacquiao. Itu sungguh sangat lucu. Karena itu Pacquiao sangat marah kepada ayahnya. Namun bagaimana lagi, kondisi keuangan Manny Pacquiao dan keluarganya sangatlah miris. Ketika itu pada usia 14 tahun, selepas dia kabur 2 tahun setelahnya, Pacquiao mulai melakukan debut amatirnya, yang mana dibantu oleh sang paman itu. Ketika itu paman muda berumur 14 tahun langsung melakukan debut dengan sarung tinju seadanya. Kemenangan demi kemenangan pun dirasakan oleh Manny Pacquiao hingga dia meraih seluruh gelar yang berada di kelas amatir Filipina. Ketika itu semua orang kaget dengan kemampuan Manny Pacquiao. Di usianya yang 18 tahun dia sudah merajai Asia. Namun ketika itu pada tahun 1996 Pacquiao muda mengalami kekalahan yang membuat dirinya sedikit frustasi. Namun bukan Manny Pacquiao yang menyerah dengan keadaan, dia terus berlatih dan berlatih. Dia kalah pertama kali dengan petinju Filipina juga yang bernama Rustico Terracampo yang membuat Pacquiao tertidur pulas. Dan ketika itu pula Manny Pacquiao terus menjajaki karir, kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan pertama ketika Manny Pacquiao menjajaki kakinya di Amerika Serikat, dia menyikat petinju Afrika yang sangat-sangat kontroversi dengan membuatnya tertidur di ronde ke-6, yaitu Lead Waba di Amerika Serikat. Ketika itu Manny Pacquiao memenangkan gelar IBF kelas terbang yang membuat dirinya terbang di Amerika Serikat. Namun di cuplikan ini Pacquiao dikalahkan oleh Erik Morales di pertandingan pertamanya. Inilah kekalahan pertama Manny Pacquiao di Amerika Serikat yang membuat karirnya seakan redup menurut orang Amerika Serikat. Namun pelatihnya Freddie Roach terus-terusan memberi motivasi yang membuat pertandingan kedua cukup seru antara Erik Morales dan Manny Pacquiao. Ya, betul saja, prediksi dari Freddie Roach cukup tepat. Manny Pacquiao menghentikan mega bintang dari Meksiko dalam pertandingan keduanya yang membuat Erik Morales tertidur secara frontal dan semua orang percaya jati dirinya mulai kembali. Manny Pacquiao memang akan hadir sebagai bintang terbaru, bintang terhebat yang akan mengalahkan petinju-petinju Meksiko. Manny Pacquiao juga terus mengalahkan petinju-petinju Meksiko dan akhirnya semua orang percaya jika kejayaan Meksiko sudah dituntaskan oleh Manny Pacquiao.
Namun ketika itu Manny Pacquiao juga mengalahkan si Golden Boy, yaitu Oscar De La Hoya, dalam keputusan yang sangat-sangat menjijikkan dengan Oscar menyerah sedemikian rupa. Juga tidak lupa pula petinju Inggris, petinju Amerika, dan semuanya disikat habis, termasuk Cotto asal Puerto Rico yang terkenal kebal bacok, nampaknya terus disikat. Manny Pacquiao mengalami kekalahan juga yang sangat tragis terhadap Juan Manuel Marquez asal Meksiko, yang membuat dirinya cukup terguncang dengan kekalahan yang tidak sadarkan diri. Dengan Margarito inilah Pacquiao menobatkan dirinya sebagai juara 8 divisi yang mustahil dipecahkan oleh semua orang petinju, karena Manny Pacquiao berangkat dari kelas terbang mampu juara sampai kelas welter super, yaitu 8 kelas berbeda. Manny Pacquiao selain itu dicintai di Filipina sebagai senator atau DPR terbaik ketika itu, memberi bantuan yang dahsyat kepada orang-orang Filipina. Di akhir karirnya Manny Pacquiao mengalahkan seseorang yang sangat tengil, yang sangat sombong, yaitu Turman di usianya yang ke-40 tahun. Dan itu menjadi rekor barunya, rekor terakhirnya, yaitu juara tertua dalam kelas welter. Dan dalam pertandingan melawan Floyd Mayweather Jr., Pacquiao juga memecahkan rekor dengan bayaran tertinggi antara keduanya, yang merupakan sampai berkisar 10 triliun rupiah. Dan kini Manny Pacquiao telah pensiun dan namanya akan dikenang setelah pertandingan terakhirnya melawan Ugas. Ketika itu dia sebelum naik ke pemilihan presiden di Filipina, walaupun dia kalah, dia tetap dikenang sebagai satu-satunya petinju yang mampu dicintai rakyat Filipina, yang mampu dicintai rakyat di negaranya, hingga dapat mencalonkan diri menjadi presiden Filipina. Akhirnya semoga saja ada penerus Manny Pacquiao baru yang sangat pengasih kepada rakyat jelata, yaitu di Indonesia. Dan semoga Manny Pacquiao bisa menjadi presiden sebenarnya di Filipina kelak di masa mendatang sebagai petinju terbaik.